Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma Lestari dengan NIM 250108110058. Saya akan menyampaikan materi silogisme kategori. Materi dan tujuan yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah pengertian silogisme standar, yang kedua prinsip-prinsip silogisme, dan yang ketiga bentuk silogisme yang menyimpang. Tujuannya untuk memahami materi, yang kedua untuk memahami kaitannya dengan Al-Quran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang silogisme. Silogisme merupakan suatu bentuk formal dari dedukasi yang terdiri dari proposisi-proposisi kategori. Pertama, saya akan menjelaskan tentang silogisme. Silogisme merupakan suatu bentuk formal dari dedukasi yang terdiri dari proposisi-proposisi kategori. Penjelasan dari Surat Quran Al-Mu'minun ayat 84 sampai dengan 87 ini menggambarkan bahwa proses berpikir secara logis menjadi dasar silogisme kategori. Allah menunjukkan cara berpikir sistematis dari pengakuan umum menuju kesimpulan khusus. Dengan demikian, ayat ini menjadi contoh Al-Quran menggunakan metode logika silogis untuk meneguhkan keimanan melalui akal. Hubungan surat Al-Mu'minun dengan materi silogisme kategorik adalah ayat-ayat ini mengandung pola pemikiran yang logis dan yang bersifat deduktif. Pada ayat ini Allah mengajak manusia berpikir secara rasional melalui dua premis yang jelas, bahwa segala sesuatu langit dan bumi adalah milik Tuhan, dan bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi. Dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan logis bahwa hanya Allah yang pantas disembah dan ditaati. Pola berpikir ini sejalan dengan konsep silogisme kategorik yang menyusun kesimpulan berdasarkan hubungan logis antara pernyataan umum dan khususnya untuk mencapai kebenaran yang pasti. Yang kedua, saya akan membahas prinsip-prinsip silogisme. Yang pertama, prinsip kesamaan. Prinsip kesamaan ini mengatakan bahwa ada dua hal yang sama kalau keduanya sama dengan hal yang ketiga. Contohnya, S sama dengan M sama dengan P, maka akan menjadi S sama dengan P. Dalam prinsip silogisme kesamaan ini terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang berarti menggambarkan prinsip kesamaan logis, yakni dua hal yang dianggap sama hanya jika keduanya itu memiliki hubungan yang sama dengan halnya yang ketiga. Prinsip perbedaan. Prinsip perbedaan ini mengatakan bahwa ada dua hal itu berbeda dengan yang lain. Kalau yang satu sama dengan hal yang ketiga, maka sedangkan yang lain itu tidak sama. Jadi S sama dengan M tidak sama dengan P, jadi S itu tidak sama dengan P. Dalam prinsip perbedaan ini, surat yang tercantum dalam prinsip perbedaan ini adalah surat Al-Baqarah ayat 257. Ini mencerminkan bahwa prinsip perbedaan dalam logika itu ada dua hal yang dikatakan berbeda apabila yang satu sama dengan halnya yang ketiga, sedangkan yang lain itu tidak sama. Dalam surat ini, orang beriman itu berhubungan dengan Allah sebagai pelindung dan pemberi cahaya, sedangkan orang kafir ini berhubungan dengan tagut yang menyesatkan mereka ke dalam kegelapan. Karena hanya orang yang berfirman yang memiliki hubungan dengan Allah
maka keduanya jelas berbeda. Ayat ini mengajarkan cara berpikir logis dan rasional bahwa perbedaan inilah sejati yang terletak pada hubungan manusia terhadap sumber kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan membahas tentang makna distribusi. Distribusi adalah penyebaran atau jangkauan arti suatu term terhadap keseluruhan anggota kelas yang diwakili dalam suatu proposisi kategori. Dengan lain, suatu term ini dikatakan terdistribusi apabila seluruh anggota kelas ini yang diwakilkan tercakup oleh pernyataan tersebut. Makna distribusi ini tercantum pada Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 255. Selanjutnya saya akan membahas prinsip distribusi. Prinsip distribusi ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan secara distributif untuk suatu kelas, yaitu berlaku untuk semua dan masing-masing anggotanya, berlaku untuk setiap anggotanya masing-masing. Yang saya contohkan itu adalah semua pahlawan adalah orang berjasa. Nah, Kartini adalah pahlawan, jadi Kartini adalah orang berjasa. Nah, semua pahlawan adalah orang berjasa itu, orang berjasanya berlaku untuk semua pahlawan secara distributif. Nah, Kartini adalah pahlawan. Kartini adalah anggota kelas pahlawan. Kartini adalah orang berjasa. Nah, orang berjasa ini juga berlaku. Surat yang menjelaskan materi contoh distribusi ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, prinsip distribusi negatif. Prinsip ini menyatakan bahwa yang diinginkan tentang sesuatu kelas secara distributif juga diingkari pada tiap-tiap anggotanya masing-masing. Yang seperti saya contohkan, yaitu Toyota itu bukan bermesin diesel. Mobil Adam itu adalah sebuah Toyota. Jadi mobil Adam itu bukan sedan bermesin diesel. Nah, Toyota itu bukan bermesin diesel karena termnya itu sedan bermesin diesel. Diingkari tentang Toyota secara distributif. Kalau mobil itu adalah sebuah Toyota, mobil Adam adalah anggota kelas dari Toyota. Maka mobil Adam itu bukan bermesin diesel karena sedan bermesin diesel juga diingkari pada mobil Adam. Untuk distribusi negatif ini masuk ke dalam surat Al-Kafirun ayat 1-2 karena ayat tersebut itu menunjukkan bentuk penalaran negatif yang jelas dan logis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bentuk silogisme menyimpang. Bentuk silogisme menyimpang ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 111 yang mencerminkan bentuk silogisme menyimpang karena menggambarkan penalaran yang tampak benar tetapi salah dalam isi dan kesimpulan. Allah melalui ayat ini mengajarkan agar manusia tidak menggunakan logika keliru atau prasangka, tetapi berpikir berdasarkan bukti dan kebenaran rasional. Setelah itu, praktek penalaran tidak semua silogisme itu menggunakan bentuk standar. Bahkan lebih banyak bentuk yang menyimpang dalam logika. Bentuk-bentuk itu resminya harus dikembalikan menjadi bentuk standar, setidaknya apabila penalarannya itu tidak jelas. Saya memberikan contoh, mereka tidak lulus semua karena
mereka itu tidak belajar. Setelah itu kamu kan tekun belajar. Mengapa kamu harus takut untuk tidak lulus? Konklusi penalaran ini dinyatakan dalam bentuk retorik. Contohnya Adam mengiyau, ia sakit dan demamnya tinggi sekali. Itu pengembalian penalarannya dalam contoh ini silogisme itu standar agak kompleks. Dalam bentuk silogisme standar, penalaran menjadi orang yang sakit demam tinggi adalah orang yang mengiyau. Tadi kan Adam mengiyau, ia sakit dan demamnya tinggi. Nah, maka jadi Adam adalah orang yang sakit demam tinggi, karena di situ adalah orang yang demamnya tinggi itu orang yang mengiyau. Jadi Adam adalah orang yang sakit mengiyau. Selanjutnya, penyimpangan dari bentuk silogisme standar ini juga dapat terjadi karena term yang sama dilambangkan dengan kata-kata yang berbeda, sehingga penalarannya ini kelihatan memiliki lebih dari 3 term. Contohnya, setiap prajurit harus selalu siap bergerak. Adam itu anggota TNI Angkatan Darat, di mana pun ia ditetapkan, ia tidak merasa menetap. Bahwa Adam dalam Mior penalaran di atas identitas dengan ia dalam konklusi sudah jelas. Akan tetapi, prajurit itu sinonim dengan anggota TNI Angkatan Darat. Sedang selalu siap bergerak adalah semakna tidak pernah merasa menetap. Jadi, dengan hanya menggunakan salah satu ungkapan di antara yang sinonim dan mengembalikan proposisi-proposisinya menjadi proposisi kategorik yang standar terhadap silogisme standar. Itu sebagai contohnya, semua prajurit adalah orang yang selalu siap bergerak. Adam adalah prajurit. Jadi, dimanapun ditetapkan, Adam adalah orang yang selalu siap bergerak. Sekian dari penjelasan materi silogisme standar dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.